Australia resmi memberlakukan sejumlah aturan baru mulai 1 Januari 2026. Melansir ABC News, sedikitnya ada 9 kebijakan penting yang mulai berlaku dan berdampak langsung bagi warga negara Australia hingga diaspora dan para pekerja migran. Aturan baru ini mencakup berbagai bidang, mulai dari imigrasi, ketenaga kerjaan, pajak hingga biaya hidup. Pemerintah Australia menyebut kebijakan ini dibuat untuk menyesuaikan kondisi ekonomi global sekaligus melindungi warganya di tengah tekanan biaya hidup yang terus meningkat. Lalu, apa saja 9 aturan baru tersebut? Program insentif ini akan mendorong pengusaha atau pemberi kerja untuk merekrut pekerja magang di sejumlah bidang keahlian tertentu yang akan segera tersedia. Kebijakan ini merupakan bagian dari rencana pemerintah federal untuk membangun tenaga kerja di sektor energi bersih dan perumahan. Agar memenuhi syarat, pengusaha wajib melatih peserta magang dalam pekerjaan prioritas magang utama atau KAP. Pembayaran insentif dapat mencapai hingga $5.000 Australia atau sekitar 56 jutaan rupiah yang akan diberikan dalam 2 tahap selama tahun pertama masa magang. Sementara itu, insentif perekrutan prioritas yang sudah berjalan akan dikurangi. Ketentuan ini berlaku bagi pemberi kerja yang merekrut peserta magang yang sedang menempuh sertifikat 3 atau lebih tinggi dalam suatu pekerjaan yang tercantum dalam daftar prioritas magang Australia, namun bukan dalam KAP. Pembayaran maksimal akan diturunkan dari $5.000 menjadi $2.500 atau sekitar 28 juta rupiah. Toko-toko yang menjual kebutuhan pokok dan bahan bakar diwajibkan menerima pembayaran tunai. Namun, aturan ini tidak berlaku untuk semua toko. Usaha kecil dengan omset tahunan kurang dari $10 juta Australia diberikan pengecualian dari aturan tersebut. Artinya, jika pelaku usaha kecil tetap hanya ingin menerima pembayaran non-tunai, maka hal itu diperbolehkan. Diketahui pemerintah federal sebelumnya telah mengumumkan rencana penerapan mandat ini sejak tahun 2024. Harga obat resep yang masuk dalam skema Pharmaceutical Benefit Scheme atau PBS akan dibatasi hingga $25 Australia per resep atau sekitar Rp281.000, turun dari biaya sebelumnya, yakni $31,6 Australia. Sementara itu, pensiunan tetap hanya membayar $7,70 per resep atau sekitar Rp86.700.000 tanpa perubahan. Perubahan ini berawal dari janji kampanye pemerintah federal. Subsidi perawatan anak atau Child Care Subsidy atau CCS dari pemerintah federal juga menjadi salah satu aturan yang mengalami perubahan. Keluarga yang menerima subsidi berhak atas setidaknya 72 jam layanan penitipan anak setiap 2 minggu mulai 5 Januari 2026. Sebagian juga bisa mendapatkan subsidi hingga 100 jam per 2 minggu dengan syarat tertentu. Di antaranya adalah orang tua atau wali harus bekerja atau mengikuti kegiatan yang pernah diakui pemerintah selama lebih dari 48 jam dalam 2 minggu atau anak-anak keturunan suku Aborigin dan Torres Strait Islander. Skema subsidi tagihan energi dari pemerintah Australia akan berakhir. Paket bantuan biaya hidup ini sebelumnya memberikan potongan $75 per kuartal untuk rumah tangga dan usaha kecil sejak pertengahan 2023. Peralatan gas dalam ruangan tidak lagi diizinkan di bangunan perumahan baru di Sydney. Larangan ini mencakup kompor, oven, dan sistem pemanas dan pendingin ruangan. Dewan Kota berencana untuk melarang pemasangan instalasi gas di luar ruangan di kemudian hari.
Keputusan ini merupakan bagian dari kebijakan yang disetujui oleh Dewan Kota Sydney pada tahun 2023. Wali Kota Clovermore mengatakan pada saat itu bahwa perubahan tersebut akan membantu mengatasi masalah globalisasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa kompor gas dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan karena polusi udara dalam ruangan yang ditimbulkannya. Australia sudah menjadi paspor termahal di dunia, namun biaya pembuatannya akan kembali naik. Harga paspor disesuaikan setiap tahun pada 1 Januari mengikuti indeks harga konsumen. Biaya paspor dewasa dengan masa berlaku 10 tahun akan naik dari $10 menjadi $422 Australia. Sedangkan paspor dengan masa berlaku 5 tahun untuk anak-anak dan orang berusia 75 tahun ke atas akan naik dari $5 menjadi $213 Australia. Layanan streaming di Australia akan menayangkan lebih banyak film dan acara televisi yang diproduksi lokal. Layanan streaming dengan lebih dari 1 juta pelanggan di Australia wajib mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk memproduksi konten lokal, mulai dari dokumenter hingga acara anak-anak. Aturan ini mewajibkan perusahaan mengalokasikan sedikitnya 10% dari pengeluaran di Australia atau 7,5% dari total pendapatan untuk produksi konten lokal. Seiring penyesuaian indeks, sejumlah bantuan pemerintah naik 2 kali dalam setahun. Beberapa jenis pensiun yang dibayarkan 2 mingguan akan menerima penambahan pada 1 Januari.